sekalian, rekan-rekan, kami dari sekolah, saya selaku kuasa hukum dari sekolah, sebuah yayasan lembaga pendidikan di wilayah Jakarta Selatan ini, saya tidak menyebut namanya karena ini berkaitan dengan nama baik sekolah, gitu ya. Nah, jadi saya Hermawanto, gitu, selaku kuasa hukum dari sekolah, kami dari kantor hukum Magdir Ismail and Partners. Okay. Jadi hari ini kami menyampaikan perkembangan terkait dengan penemuan senjata api, termasuk senjata api di dalamnya. Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir 1 bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian pada tadi malam, hari Rabu, gitu ya, hari Rabu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, termasuk juga menemukan narkoba dan juga menemukan CD porno. Jadi kami perlu informasikan kepada masyarakat bahwa karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris 1000 senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera, karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker, agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Kami berharap tidak ada lagi senjata yang bisa ditemukan di sana. Nah, lebih lengkap nanti bisa juga, ini ada Pak Untung, beliau yang banyak menemukan senjatanya, bisa beliau bercerita. Silakan Pak Untung. Selamat siang. Oh iya. Kami awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun tiba-tiba ketika kita membuka kepentingan untuk sekolah ini, kita temukan peralatan yang disebut senjata, air gun yang bisa membunuh. Karena larasnya itu polos, tidak ada alur. Jadi tidak bisa kita selidiki kalau untuk membunuh orang. Kemudian ada shotgun. Jumlah senjata genggam itu 995. Lalu shotgunnya 1 kaliber 12 strap 70. Lalu kemudian berkembang dari situ tadi malam, setelah tanggal 10 yang lalu, tadi malam saya ingin juga menggunakan 2 ruangan untuk kepentingan guru dan lain-lain. Tiba-tiba di ruangan itu setelah kita konfirmasi dengan Kasat mengirim, saya memohon agar saya minta didampingi. Karena ada ruangan yang saya buka kemarin ada senjata, kali ini tolong dampingi saya. Bahkan beliau kirim orang. Lalu setelah kita membuka dan menggeledah untuk kita rapikan, ada laras senjata tajam kaliber 556. Kemudian ada senjata genggam kaliber 40 dan 9 mili. Ada magazen jenis Glock, ada 30 amunisi kalau diisi. Kemudian ada Walter, ada juga yang 22. Kemudian ada M4 punya magazen lengkap situ, dan alat pembuat peluru yang sangat dilarang. Alat pembuat peluru kok bisa ada di lingkungan sekolah ini? Saya mohon rekan-rekan tajami omongan saya. Kenapa? Di sekolah yang sangat kita hormati, TK, SD, SMP, SMA ini ada orang yang diam-diam melakukan kegiatannya di situ. Juga ada narkoba kita temukan. Ada di situ dengan DVD kurang lebihnya 25 kaset yang berbeda. Ini kok ada di situ. Lalu kemudian saya laporan, tambah tim datang untuk mereka lihat. Oh iya. Saya tanya sama Wasendak dari Polda Metro Jaya, bagaimana untuk melihat laras ini senjata tajam atau airsoft gun? Ada kemudian. Yang air gun, soft gun, dia polos. Kalau yang tajam, pakai apa? Pakai senter. Coba di senter. Apa itu? Ada alurnya, lengkap. Nah, ini senjata tajam. Dan produksi senjata tajam di situ tidak boleh. Pindad bisa marah. Nah, TNI sama Polri bisa ngamuk nih kalau ada begini. Yang diam-diam dia lakukan di situ tersembunyi. Lalu dia buat bunker di sekolah. Ada pintu belakang masuk. Embarkasi barang yang berbahaya di situ bisa dia lakukan diam-diam di belakang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan.
Kita ada foto barang bukti semua lengkap dan disaksikan oleh para petugas. Demikian, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, jadi itu poinnya. Jadi ada beberapa yang jadi ruangan-ruangan itu tadinya adalah ruangan-ruangan yang tertutup teman-teman sekalian. Ini ruangan yang tertutup gitu ya. Yang kemudian dari ruangan itu coba tadi dibongkar oleh sekolah, dibuka oleh sekolah. Tapi kita dengan meminta pendampingan dari kepolisian. Dan kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan selalu mendampingi kami, gitu ya, dari setiap prosesnya. Kemudian ketika proses pengambilan, ini peristiwanya, sebentar, ini senjata-senjatanya, senjata-senjata yang sudah dibawa ke Wasendak Polda Metro Jaya, gitu ya. Terus kemudian ini senjata-senjatanya juga, ini foto-foto senjata yang kemudian ditemukan. Ini yang ditemukan pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, 1 bulan yang lalu, teman-teman sekalian, gitu ya. Terus kemudian ini ruangannya seperti ini ya ruangan. Mohon maaf. Terus ini contoh senjatanya juga. Ini senjatanya juga gitu ya. Ini senjata-senjata yang ditemukan. Ini bentuk tumpukan senjatanya. Ini foto tumpukan senjatanya, teman-teman sekalian. Jadi ini tumpukan senjatanya yang kita meminta, dan ini sudah dibawa semua ke Wasendak Polda Metro Jaya pada tanggal 11 bulan Juli. Terus ini juga tumpuk-tumpukannya senjata. Ini lihat tumpukan senjata yang ada di dalam ruangan gitu ya. Ini yang sudah kita sampaikan. Ini contoh senjatanya juga. Ini ada bentuk pistol, gitu. Ini bentuk pistolnya. Terus kemudian ini teman-teman kepolisian ya yang di lokasi. Ini ketika malam itu karena sampai jam 11 malam proses untuk membereskannya ketika pada hari tanggal 10 bulan Juli. Gitu ya teman-teman sekalian, ini contoh-contoh saja. Jadi kami berharap, kami ingin kepolisian akan sangat serius karena berkaitan dengan senjata itu berkaitan dengan keamanan nasional juga. Karena senjata ini bisa disalahgunakan dan tetap bisa berbahaya bagi siapapun. Apalagi senjata ini disimpan di tempat sekolah yang tentunya berbahaya bagi para siswa dan para guru. Jadi itu yang kami harapkan dan kami berharap kepolisian akan sangat serius memprosesnya. Dan hari ini kami baru akan diperiksa untuk proses pada tanggal 10 dan 11 bulan Juli yang lalu. Dan hari ini kami membuat pelaporan baru, yaitu temuan narkotika dan CD porno. Jadi kami juga melaporkan itu, sama pencetak peluru kami laporkan itu, karena ini semua ditemukan di dalam ruangan ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar barang-barang mereka yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia. Kemudian kita minta pendampingan dari Polres, ternyata ditemukan lagi senjata, ditemukan lagi peluru, ditemukan lagi alat cetak peluru, ditemukan juga terkait dengan narkoba. Jadi kami minta kepolisian untuk sangat serius mendalami proses ini. Selain proses narkobanya, juga adalah ini berkaitan senjata karena berkaitan dengan keamanan nasional. Mungkin itu teman-teman sekalian. Pak, tadi kan dibilang kalau misalnya ketua yayasan ini kan sudah dipecat sebelumnya kan, makanya ketahuan itu di dalam ruangannya. Nah kalau misalnya boleh dijelaskan alasan dipecat itu kenapa ya? Jadi alasan dipecat itu adalah karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Jadi yayasan uangnya diambil, kemudian dibeli untuk membeli tanah, ternyata tanah itu bergeser atas nama istrinya. Atas dasar itulah maka 2 orang, ketua kita berhentikan sementara, kemudian si istrinya itu juga kita nonaktifkan dari status dia sebagai anggota pembina. Jadi 2 alasan itu kita berhentikan. Kemudian karena pemerintahan itu secara hukum dia tidak boleh aktivitas atas nama yayasan. Nah akhirnya dia tidak boleh masuk ke yayasan, kemudian ternyata seluruh kunci-kunci itu dibawa sama mereka sehingga kita nggak punya akses. Itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Untung bahwa kita akhirnya meminta pendampingan kepolisian untuk membuka ruangan itu. Ketika kita buka ruangannya ternyata berisi senjata dan ada narkobanya gitu. Jadi itulah yang hari ini kami juga akan bikin laporan baru terkait dengan penemuan narkoba. Berarti untuk senjata apinya, apakah sudah diinventarisir, diidentifikasi berapa jumlah jenisnya senjata api organik ya, jadi bukan airsoft gun. Ya. Terus untuk tadi bukan pencetak peluru Pak ya, apa Ya. juga ditemukan serbuk amunisi untuk isi peluru itu?
Jadi begini teman-teman sekalian, terkait dengan senjata semua sudah kami serahkan kepada penyidik. Semua sudah kami serahkan juga kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk menitipkan barangnya di Wasendak Polda Metro Jaya. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata itu pasti berbahaya. Dari situlah kami meminta kepolisian untuk sangat serius, transparan, dan profesional untuk menuntut perkara ini. Apalagi sekarang ditemukan yang baru, yaitu narkoba di dalamnya. Di dalam ruangan ketua pembina yang sudah kami pecat. Jadi itu teman-teman. Saat ini status hukumnya gimana, Pak? Status hukum, jadi proses pemberhentian terhadap ketua pengurus yang sudah kami pecat, proses penonaktifan terhadap anggota pembina, sekarang sedang proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sedang bergulir proses perkara perdatanya. Nah, pada saat proses itu ternyata kami menemukan barang-barang yang terlarang di dalam sekolah. Dan perlu rekan-rekan ketahui, ini tadi disampaikan juga, masih ada satu ruangan seperti bunker, yang itu semua terkunci rapat, kami tidak bisa masuk ke sana. Kami juga akan meminta kepada aparat untuk tolong bantu kami untuk membuka ruangan ini, karena kalau kami khawatir ada risiko hukum, gitu kan, maka kami meminta aparat untuk membukanya. Jadi kami ingin bunker ini juga dibuka kemudian. Itu harapan kami dari teman-teman kepolisian. Ya, dipecat itu pada tanggal 18 bulan April tahun 2026. Dipecat, terus kemudian kunci semua dibawa sama mereka. Jadi kita tuh hanya punya akses kunci terhadap ruang kelas saja. Tapi ruang-ruang ketua, ruang-ruang ketua yayasan, dan beberapa hal itu tidak punya akses. Semua kunci dibawa sama mereka. Nah, akhirnya seperti tadi disampaikan, hal-hal yang kami ingin gunakan untuk kepentingan sekolah, kami minta bantuan sama kepolisian untuk membukanya. Ketika kami buka, ternyata berisi senjata. Itu yang terjadi. Narkobanya, Pak. Nah, silakan Pak. Gimana? Jenis senjata ini organik atau shotgun? Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Laki-laki ini sudah sering melakukan hal yang sama, mungkin bisa dibuka di Google. IWD kasus itu ada di Google. Pak, jenis Silakan. narkobanya apa ya, Pak? Berapa banyak Sabu-sabu yang dan 2 linting ganja. Mungkin sambil menikmati film yang tadi dia. Kalau berapa banyak, Pak? Kalau sabu-sabunya, Pak? Nanti tanya sama bagian narkoba, itu sudah ditimbang. Sudah dibawa oleh mereka. Jadi semua yang temuan tadi malam sudah dibawa oleh teman-teman penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian mau tanya, silakan tanyakan ke Polres Metro Jakarta Selatan penyidiknya. Di wilayahnya ada di Jakarta Selatan. Mohon maaf saya harus merahasiakan nama sekolahnya karena ini demi nama baik teman-teman para siswa dunia pendidikan. Gitu. IWD. Persisnya kalau kami tidak tahu siapa pemiliknya karena itu adalah kewenangan penyidik untuk mencari, gitu ya. Jadi siapa pemiliknya kami serahkan ke penyidik, mudah-mudahan penyidik teman-teman bisa tanya ke penyidiknya. Karena kami juga perkara sudah kami laporkan sejak awal bulan yang lalu, gitu kan. Hari ini baru akan pemeriksaan pertama. Jadi siapa pemiliknya, tugas penyidik itulah untuk mengungkap sesungguhnya. Yang bersangkutan sudah berapa lama? Dia sudah 15 tahun. Ada masih gelagat-gelagat aneh di aktivitas sekolah? Ada. Sangat mengajak. Keuangan kita hilang. Ya kalau gelagat aneh sih kami temukan setelah kami mengambil alih yayasan ya. Jadi setelah kami ambil alih yayasan, teman-teman sekalian, kami tuh menemukan juga ada beberapa ras dana-dana yayasan yang diambil untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi ada banyak sekali, kami menemukan di data dari perbankan. Data-data itulah yang kami juga akan buktikan di pengadilan bahwa layaklah memang mereka ini orang-orang yang tidak layak untuk menduduki sebagai pengurus yayasan yang seharusnya punya etikat baik. Artinya selama 15 tahun ini yang bisa mengakses ruangan tersebut hanya ketua yayasan. Yes, Yang lain yang bisa masuk. hanya dia dan orang-orangnya dia. Makanya dugaan terhadap dia ini lebih kuat. Makanya kedua sekali sangat kuat. Jadi ketika kami memberhentikan ketua yayasan itu ya, ternyata orang-orang yang bawaannya dia semua ikut keluar. Yang tidak pernah kami berhentikan juga. Termasuk adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap ruangan yang kita temukan senjata. Jadi ruangan yang ditemukan senjata itu ruangan yang tertutup.
Dikunci oleh siapa? Kuncinya dipegang oleh dia dan anak buahnya dia. Dan dia pun, orang ini penanggung jawab ruangan itu, ikut keluar, tidak pernah masuk lagi ke sekolah ketika si ketuanya kita berhentikan. Jadi ini, ya hingga saat ini. Orangnya kita nggak tahu posisi di mana. Inisial ketua yayasannya Kalau inisial IWD. Pak, Ya. apakah selama proses ini berjalan sebelumnya ada perselisihan antara ketua yayasan dengan para staf pengajar mungkin Pak yang terjadi gitu? Jadi selama ini sebenarnya ada banyak keluhan dari para guru, para karyawan karena gaji mereka nggak pernah naik. Bertahun-tahun gaji mereka tidak pernah naik, terus kemudian relasi mereka itu selalu ketakutan gitu. Jadi kalau mereka nggak kesana nggak menghormati si ketua ini, itu maka mereka akan langsung dapat peringatan 1, peringatan 2 gitu. Jadi keluhan itu menumpuk rupanya dari para guru juga para karyawan, sampailah itu pada ketua pembina. Ketua pembina akhirnya mengambil langkah mempelajari dan mereka kemudian datang ke kantor Bang Magdir Ismail, lalu kami pelajari dokumen-dokumennya semua dan kami temukan ada pelanggaran di situ. Atas dasar itulah kami memproses hukum sekarang ini. Itu ya, cukup? Teman-teman, terima kasih semuanya.